Yang dimaksud karomah adalah merupakan amrun khariqun lil adah. Perkara yang menyalahi kebiasaan. Yang terjadi kepada orang yang beriman, hamba Allah yang beriman, serta berperilaku baik, dan tidak disertai dengan klaim menjadi nabi. Dari takrif ini, bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil kesimpulan, bahwasanya karomah itu memiliki 3 unsur pokok yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah amrun khariqun lil adah. Apa amrun khariqun lil adah itu? Amrun khariqun lil adah. Sebagaimana di dalam kitab Tadhkiratul Auliya lil Imam Fariduddin Al-Attar, beliau mengatakan yang dinamakan amrun khariqun lil adah itu sendiri adalah sesuatu amrun mumkinun fi nafsihi. Sesuatu yang mungkin terjadi pada dirinya min ghairi ihsa'in wala hasrin. Dengan tanpa dibatasi dengan batasan-batasan tertentu, dengan tanpa ukuran-ukuran tertentu. Artinya, segala sesuatu yang terkategori mumkinat, akli, jaiz akli, secara akal bisa diterima akan keberadaannya atau ketidakadaannya, maka di situ sudah bisa dikategorikan sebagai amrun khariqun lil adah. Yang penting tidak bertentangan dengan akli. Kemudian, yang kedua, unsur yang kedua adalah min qibali syakhsin mu'minin salihin. Karomah harus terjadi kepada orang yang zahiruhu as-shalah. Orang yang secara zahir itu baik. Dalam hal ini, oleh ulama diistilahkan langsung karena ta'rif wali itu karomah itu berbeda-beda, langsung diistilahkan terjadi kepada wali Allah. Sebagaimana ta'rif di depan. Jadi, kalau tidak terjadi kepada wali Allah, justru terjadi kepada orang yang fasik atau orang yang tidak beriman, maka amrun khariqun lil adah itu bukan dinamakan karomah, akan tetapi dinamakan istidraj. Jikalau hal tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang tidak baik tersebut, atau orang yang tidak beriman tersebut. Dan apabila tidak sesuai dengan kehendaknya, atau keinginannya, atau kemauannya, maka dinamakan ihanah. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, yang tidak boleh lepas dari karomah, ialah ghairu maqrunin bid'wan nubuwah. Dalam karomah tersebut tidak boleh disertai dengan pengakuan menjadi nabi. Sehingga kalau disertai dengan pengakuan menjadi nabi, maka itu namanya mukjizat apabila pasca kenabian. Dan dinamakan irhasat apabila apabila pra kenabian. Seperti itu daripada takrif dan batasan-batasan karomah itu sendiri. Sekarang, apa yang melandasi atau yang menjadi dalil terhadap legitimasi wuku'ul karomah terhadap para wali? Di sini saya bagi menjadi 2. Yang pertama dalil secara nakli, yang kedua dalil secara akli. Dalil secara nakli itu bisa kita temukan di dalam Al-Quran, atau hadis, atau tawaturur riwayah, atau tanakulur rawi, saling saling menukilnya para ulama, atau saling meriwayatkannya para ulama antara yang satu dengan yang lainnya tentang cerita-cerita karomah aulia. Yang pertama di dalam Al-Quran itu banyak. Contohnya maji'u rizki Maryam. Nah, minal jannah. Contohnya datangnya rizki Siti Maryam langsung diberikan dari surga. Kemudian ajaibul khadir, keajaiban-keajaiban yang terjadi kepada Nabiullah Khidir alaihissalam.
kemudian Ashabul Kahfi, dan juga pembicaraan yang ada pada anjingnya Ashabul Kahfi, dan banyak lain sebagainya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan di dalam hadis juga banyak disebutkan seperti halnya taklimut tiflih di Juraij, dapat berbicaranya anak kecil untuk menjadi saksi kepada Kiai Juraij, yang ceritanya itu viral di dalam kitab-kitab. Kemudian khobar mutawatir, kita bisa saksikan betapa banyak ulama mengarang kitab-kitab yang berkaitan dengan karomah tersebut. Contohnya Tabaqatul Auliya, Karomatul Auliya, kemudian Tazkiratul Auliya, dan banyak-banyak kitab lain, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan atau membahas tentang Karomatul Auliya, maka di situ juga dibumbui terkadang ada di dalamnya nukilan-nukilan tentang karomah tersebut, seperti halnya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, atau seperti halnya Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Fatawa Al-Hadithiyahnya, atau seperti halnya Al-Imam Al-Mawardi di dalam Al-Hawi Al-Kabirnya, dan banyak ulama-ulama yang lain yang menukil tentang Karomatul Auliya, meskipun kitabnya tersebut tidak secara spesifik, tidak secara khusus membahas tentang karomah aulia itu sendiri. Setelah kita ketahui bersama, itu yang akli ya, yang nakli, yang tanakul, baik dari Allah dan Rasulnya atau dari khabarus thiqah, kabar daripada ulama yang dipercaya, yang kredibel. Sekarang dalil yang akli, yang logis. Nah, seperti ini. Saya sebutkan di awal bahwasanya karomah itu merupakan amrun khariqun lil adah. Sedangkan amrun khariqun lil adah itu minal mumkinat, termasuk dari perkara-perkara mungkin. Sehingga perkara-perkara mungkin ini tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa ditiadakan kecuali dengan adanya murajjih. Baik murajjih. Murajjih apa itu? Murajjih itu yang mengunggulkan antara ada atau tidak ada. Itu namanya murajjih. Ketika tidak ada murajjih yang mengunggulkan antara tidak ada, maka posisi ada memenangi ketiadaan. Ketika ada murajjih yang mengunggulkan tidak ada, maka posisi tidak ada mengungguli keberadaan atau posisi ada. Itu dalil yang melegitimasi adanya karomah kepada para wali. Nah, sekarang yang menjadi problem, batasan-batasan yang sering kita tidak ketahui. Sehingga terkadang kita mengklaim, oh kalau seperti ini berarti sama dengan mukjizat dong. Bagaimana karomah itu sendiri? Di sini ulama berbeda pendapat sebetulnya ya. Di dalam ulama yang berpendapat bahwasanya karomah itu jais terjadi kepada para wali, ini merupakan ahlus sunnah wal jamaah secara ijma'an mengatakan boleh terjadi, kecuali dari golongan Mu'tazilah. Nah, ulama ahlus sunnah wal jamaah ataupun dari sebagian golongan seperti Wahabi, meskipun mereka membatasi, tapi mereka percaya adanya karomah. Cuma mereka membatasi. Ulama yang mengatakan boleh terjadinya karomah kepada para wali di sini menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah mengatakan karomah bisa terjadi kepada para wali asalkan ghairu makrunin bidakwal wilayah. Harus tidak disertai pengakuan dirinya sebagai wali. Artinya zuhurul karomah, tampaknya khariqun lil adah kepada wali tersebut tidak boleh disertai dengan klaim bahwasanya dirinya adalah wali. Ini menurut pendapat pertama. Cuma pendapat ini oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di sini ditolak. Beliau mengatakan hadza ghairu sahihin. Pendapat semacam ini pendapat tidak sahih. Apa artinya tidak sahih? Mardudun, ditolak atau tidak benar. Ini yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua mengatakan karomah itu bisa terjadi meskipun ada dakwal wilayah. Cuma tidak boleh ada ikhtiar dari wali.
tidak